Halo semuanya, kembali lagi di channel Juguk Tech. Di video kali ini aku akan nge-compare kedua HP dari Infinix, yaitu Infinix Zero 30 5G dan Infinix GT 10 Pro. Ya, di sini aku akan nge-compare khusus untuk segi performanya ya, yaitu tes Antutu, tes throttling test, kemudian tes suhunya, speed test, dan juga tes gaming tentunya guys ya. Oke, untuk spesifikasinya Infinix Zero 30 5G ini menggunakan chipset MediaTek Dimensity 8020 ya. Dan untuk GT 10 Pro ini menggunakan MediaTek Dimensity 8050. Jadi dari segi angka ini sedikit lebih tinggi di GT 10 Pro. Kemudian untuk RAM-nya ini di Zero 30 5G menggunakan RAM 12 GB dengan internal 256 GB. Dan Infinix GT 10 Pro ini menggunakan RAM 8 GB dan internal 256 GB. Jadi untuk RAM-nya ini unggul di Zero 30 5G. Oke, di sini untuk softwarenya sama-sama di XOS versi 13.1.0 ya. Dan khusus untuk GT 10 Pro ini XOS-nya 4GT ya. Jadi ini beda untuk versi XOS-nya ya. Tuh kalian bisa lihat ini ada 4GT-nya ya. Nah, di sini aku ngetesnya menggunakan jaringan WiFi yang sama dan untuk brightness dan volumenya seperti ini ya. Jadi ini sama aja keduanya. Oke, yang pertama kita akan ngetes dulu untuk skor Antutunya. Ini udah aku tes dan dapat skor seperti ini ya. Di Zero 30 5G itu di angka 64.000 dan Infinix GT 10 Pro ini di angka 660 ribuan poin. Jadi 20.000 lebih tinggi di Infinix GT 10 Pro guys ya, karena chipsetnya juga lebih tinggi sedikit. Dan di sini aku ngetes menggunakan Antutu versi 9 ya, soalnya di Zero 30 5G itu nggak bisa menggunakan Antutu versi 10. Dan di sini aku bakal nyoba ngetes lagi guys. Oke, mulai. Dan di sini untuk baterainya itu keduanya sama-sama di 90% ya. Kita coba lihat pengurangan baterai dan juga suhunya dan juga kestabilan untuk performanya guys. Oke, di sini aku udah ngetes dan untuk skornya di Infinix Zero 30 5G itu di angka 635 ribuan dan untuk Infinix GT 10 Pro itu di angka 640 ribuan. Jadi perbedaannya sekarang semakin menipis guys ya, sekitar 5 ribuan. Dan untuk suhunya ini masih normal ya di angka 40 derajat Celcius untuk GT 10 Pro dan untuk Infinix Zero 30 5G juga sama di angka 40 derajat Celcius ya. Berarti ini suhunya kedua HP ini udah sama-sama aman guys. Nah, dan yang kedua kita akan coba tes untuk CPU throttling testnya guys. Oke, langsung aja kita tes. Oke, untuk throttling testnya di sini udah selesai ya selama 15 menit dan untuk hasilnya ini cukup bagus sih kedua HP ini ya. Di Infinix Zero 30 5G itu di 91% dan untuk di Infinix GT 10 Pro itu di angka 87%. Padahal pas pertama unboxing kedua HP ini untuk hasil throttling testnya itu sangat buruk ya, tapi sekarang udah ada peningkatan yang sangat luar biasa banyak ya guys ya. Dan untuk suhunya di sini kita coba lihat. Untuk Zero 30 5G ini di 38 derajat ya, masih sangat aman banget untuk suhunya. Dan untuk di GT 10 Pro ini 39 ya, 39 derajat. Jadi kedua HP ini untuk suhunya ini masih normal banget ya. Dan untuk baterainya tadi aku lupa nggak diliatin ya. Untuk si Zero 30 5G ini tinggal 81% dan untuk Infinix GT 10 Pro ini tinggal 79%. Jadi lebih awet di Infinix Zero 30 5G guys ya. Nah, kemudian kita mau nyobain untuk speed test ya. Speed test buka aplikasi. Oke, yang pertama kita bakal nyoba buka dulu untuk Talkpad ya. 1 2 3. Oke. Keduanya nggak terlalu beda jauh ya, lebih cepat di Zero 30 5G tapi nggak terlalu jauh. Kemudian kita coba buka Instagram. 1 2 3. Oh, mirip-mirip ya, mirip-mirip. Kemudian kita buka Facebook. 1 2 3. Cukup mirip ya, beda sepersekian detik ya, lebih cepat di Zero 30 5G.
Kemudian kita buka Shopee guys. Oke, mirip-mirip sih. Untuk performa buka-buka aplikasinya ini keduanya mirip-mirip aja. Kemudian TikTok, cet. Oh, lebih cepat di Infinix Zero 30 5G sih ya. Kemudian YouTube lebih cepat di Infinix GT 10 Pro cuy. Kemudian YouTube musik 123 lebih cepat di Zero 30 5G. Kita coba buka untuk recent apps-nya. Nah, di sini kita mau coba buka untuk Antutu ya. Tadi Antutu. Apakah bakal nge-reload atau tidak ya? 1 2 3. Keduanya nge-reload ternyata guys. Kemudian kita coba buka untuk CPU throttling. 1 2 3. Aman, keduanya aman. Dan kita coba buka Tokopedia, sama-sama enggak nge-reload guys. Jadi keduanya ini aman banget karena RAM-nya udah sama-sama gede ya. Yang terakhir kita coba buka Facebook. 1 2 3. Oke, sama aja ya. Jadi untuk RAM 8 GB di Infinix GT 10 Pro menurut aku juga udah cukup ya. Jadi nggak terlalu, perbedaannya itu nggak terlalu berasa, kecuali kalau kalian penggunaannya itu berat banget, baru RAM 12 GB itu bakal kerasa lebih oke gitu. Oke, yang terakhir kita coba untuk gaming test. Nah, di sini aku bakal nyoba 3 game aja, yaitu Mobile Legends, PUBG Mobile, dan juga Genshin Impact. Untuk game Mobile Legends keduanya sama-sama bisa di settingan ultra ya, jadi udah mentok rata kanan banget dan aku ngetes di settingan tersebut. Untuk gameplaynya di Infinix Zero 30 5G ini lumayan oke, enak-enak aja. Cuma pas udah late game itu bakal kerasa frame drop cuy. Frame dropnya itu lumayan rendah banget ya, FPS-nya nembus sampai 30 fps ya. Itu cuma beberapa detik sih untuk frame dropnya, tapi ada beberapa kali frame drop seperti itu di pas di late game guys. Untuk FPS rata-ratanya ini bisa sampai 107 fps ya. Jadi ini lumayan tinggi untuk FPS-nya. Tapi walaupun tinggi, tapi untuk frame dropnya juga ini rendah cuy. Bisa sampai 30 fps, tapi itu cuma beberapa detik aja dan beberapa saat gitu. Tapi tetap aja lumayan mengganggu. Dan di sini aku main selama 11 menit, baterainya berkurang 4% dan suhunya ada di 39 derajat Celcius. Kemudian untuk Infinix GT 10 Pro untuk gameplaynya ini sama-sama enak, sama-sama smooth, responsif. Dan untuk FPS-nya ini saya rasa lebih stabil di Infinix GT 10 Pro daripada Infinix Zero 30 5G ya. Ini nggak ada frame drop yang sampai mengganggu gitu. Untuk FPS rata-ratanya ini lebih rendah di 85 fps, tapi ini lebih stabil, nggak ada frame drop yang sampai 30 fps, itu nggak ada. Kalian bisa lihat untuk grafik fps-nya ya, ini berbeda banget. Di Infinix GT 10 Pro itu lebih lurus ya untuk grafik fps-nya di 80 fps dan itu lebih enak sih untuk bermain gamenya ya. Dan aku main di Infinix GT 10 Pro itu 11 menit dan baterainya berkurang 4% ya, jadi sama aja. Untuk suhunya lebih tinggi 1 derajat ya, di 40 derajat Celcius. Jadi untuk bermain game Mobile Legends aku lebih pilih di Infinix GT 10 Pro ya, karena lebih stabil aja, nggak ada frame drop sampai 30 fps. Oke, kemudian untuk game PUBG Mobile. Nah, di game ini settingan grafiknya cukup berbeda ya, dimana untuk Infinix Zero 30 5G itu bisa di smooth extreme dan di Infinix GT 10 Pro itu bisa di settingan smooth 90 fps. Jadi lebih oke di Infinix GT 10 Pro. Kemudian untuk gameplaynya di Infinix Zero 30 5G ini enak banget ya, nggak ada masalah sama sekali. Cukup responsif dan untuk giroskopnya juga ini udah hardware ya, jadi udah aman banget. Dan untuk FPS rata-ratanya ini di 56 fps ya, kalian bisa lihat aja sendiri untuk grafik FPS-nya ini cukup stabil sih. Dan di sini aku main selama 18 menit, baterainya berkurang 5% dan untuk suhunya ini ada di 39 derajat Celcius.
Kemudian untuk GT10 Pro untuk gameplaynya ini lebih smooth daripada Infinix Zero 30 5G karena bisa di 90 fps ya, lebih lancar ya. Tapi kalau udah bermain lama itu bakal kerasa frame drop ya sampai di 60 fps. Jadi ya sama aja kalau main lama-lama. Tapi untuk Infinix GT10 Pro ini kalau settingannya diturunin di smooth extreme itu bakal lebih stabil ya. Dan di sini aku main selama 18 menit, baterainya itu berkurang 7% ya, lebih boros 2% daripada Zero 30 5G, tapi wajar karena ini 90 fps dan suhunya ada di 42 derajat Celcius. Jadi untuk bermain game PUBG Mobile ini lebih oke di Infinix GT10 Pro karena ada opsi 90 fps. Tapi kalau mau di settingan 90 fps kalian harus pakaiin cooler ya supaya lebih stabil. Tapi kalau kalian mau lebih stabil, kalian setting di settingan smooth extreme aja itu lebih enak. Tapi ya tetap karena ada opsi 90 fps jadi di Infinix GT10 Pro ini lebih unggul sedikit ya. Kemudian untuk game Genshin Impact aku setting di settingan medium 60 fps. Untuk gameplaynya di Infinix Zero 30 5G ini sedikit lebih stabil daripada di Infinix GT10 Pro. Entah kenapa ya, untuk fps-nya itu bisa sampai 37 fps untuk rata-ratanya ya. Lebih tinggi daripada GT10 Pro yang hanya di 34 fps. Dan untuk grafik fps-nya kalian bisa lihat sendiri di sini. Ini lebih stabil di Infinix Zero 30 5G ya. Sementara di Infinix GT10 Pro itu kadang ada frame drop sampai di 20-an fps ya. Jadi pas aku main itu lebih enjoy di Infinix Zero 30 5G. Dan aku main selama 15 menit di kedua HP ini dan baterainya ini sama-sama turun di 6% aja. Dan untuk suhunya ini di Infinix Zero 30 5G di 42 derajat dan untuk GT10 Pro ada di angka 41 derajat Celcius. Oke, mungkin itu aja untuk tes performa dari Infinix Zero 30 5G dan Infinix GT10 Pro. Ya, menurut aku untuk performanya ini nggak terlalu jauh beda ya. Tapi untuk bermain game, aku lebih pilih si Infinix GT10 Pro. Kenapa? Karena yang pertama itu layarnya yang flat ya. Jadi lebih enak aja untuk bermain game. Kalau pakai Infinix Zero 30 5G ini kurang enak sih untuk bermain game karena layarnya ini curve ya. Ya jadi ini tergantung selera sih. Kemudian di Infinix GT10 Pro ini ada fitur bypass charging ya. Jadi ini fitur untuk bermain game ya. Jadi ini lebih oke untuk main game. Soalnya di Infinix Zero 30 5G ini nggak ada fitur bypass charging. Dan untuk settingan grafik di PUBG Mobile itu bisa sampai 90 fps di Infinix GT10 Pro 5G. Sementara di Infinix Zero 30 5G ini nggak ada ya, cuma di 60 fps aja ya. Jadi overall untuk bermain game aku sedikit lebih mengunggulkan si Infinix GT10 Pro, tapi nggak beda jauh gitu untuk performanya. Dan untuk baterainya ini sedikit lebih awet di Infinix Zero 30 5G ya. Kalian bisa lihat untuk sisa baterainya di Infinix Zero 30 5G ini 78% dan Infinix GT10 Pro ini di angka 75% ya. Beda dikit aja sih. Oke, mungkin itu aja untuk perbandingan performa dari Infinix Zero 30 5G dan Infinix GT10 Pro. Bagi kalian yang suka dengan video seperti ini, jangan lupa subscribe channel ini dan jumpa lagi di video berikutnya.